Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai dunia teori komunikasi. Berbicara teori, sebenarnya teori itu apa sih? Teori adalah pendapat cara untuk melakukan sesuatu. Adapun fungsi dari teori ini sendiri ialah sebagai ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Adapun tujuan dari teori ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Lalu bagaimana dengan teori komunikasi? Jadi teori komunikasi adalah pedoman bagi manusia untuk mempelajari, memahami gejala, fenomena, dan proses-proses yang ada dalam komunikasi. Teori komunikasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu antara pemikiran barat dan juga pemikiran timur. Jadi pada teori barat itu dipengaruhi oleh bagian-bagian dan tidak ingin menyatukan bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan. Dan juga pada teori barat ini terlalu menekankan pada visi individualisme karena orang barat dianggap aktif dalam mencapai tujuan personalnya sendiri. Selanjutnya yaitu teori timur, di mana teori timur cenderung fokus pada keseluruhan yang menjurus pada kesatuan, di mana teori timur ini memandang bahwasannya efek komunikasi sebagai tidak terencana, sehingga teori ini menekankan pada penyatuan emosi dan spiritual sebagai hasil daripada efek komunikasi. Selanjutnya yaitu teori komunikasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada teori struktural dan fungsional, di mana teori struktural dan fungsional ini lebih menekankan akibat dari tindakan yang tidak disengaja daripada hasil atau akibat yang disengaja. Sehingga kalangan strukturalis di sini tidak percaya pada konsep subjektivitas dan kesadaran, sehingga berupaya mencari faktor-faktor di luar kontrol dan kesadaran dari orang yang terlibat. Jadi, oleh karena itulah, teori struktural dan fungsional ini sering disebut anti-humanis. Contoh daripada teori ini ialah membayar pajak yang dilakukan oleh masyarakat, di mana kepentingan untuk membayar pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi yang dikelola oleh negara. Nah, di sini terlihat bahwa kecenderungan masyarakat yang rajin membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam hidupnya. Selanjutnya ada teori kognitif dan tingkah laku. Teori ini memfokuskan usahanya untuk mempelajari bagaimana cara orang berpikir dan cenderung memusatkan perhatiannya pada individu, sehingga psikologi menjadi sumber utama dari teori ini. Salah satu contoh daripada teori kognitif dan tingkah laku ini ialah proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pemikiran, pengalaman, dan juga indera. Selanjutnya, yang ketiga ada teori interaksi. Teori interaksi di sini memandang komunikasi berfungsi sebagai perekat atau lem dalam masyarakat dan dirancang untuk menjelaskan proses sosial dan menunjukkan bagaimana tingkah laku orang dipengaruhi oleh aturan dan norma-norma kelompok. Teori ini menunjukkan bagaimana komunikasi dapat mengubah aturan dan ketentuan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada teori interpretasi, di mana teori ini memiliki keunggulan dalam menjelaskan makna sesuatu atau peristiwa berdasarkan pengalaman individu, termasuk juga makna tulisan dan makna struktur sosial tertentu. Contoh paling mudah daripada teori interpretasi ini adalah atas pemahaman seseorang mengenai ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini bisa jadi menghasilkan interpretasi yang berbeda dengan orang lain yang disebabkan oleh pengalaman spiritualitas yang berbeda. Yang terakhir ada teori kritis. Teori kritis ini merupakan sekumpulan gagasan yang disatukan oleh kepentingan bersama untuk memajukan atau meningkatkan kualitas komunikasi dan kualitas kehidupan manusia. Teori ini memberikan fokus perhatian pada isu-isu seputar ketidakadilan dan juga penindasan yang terjadi di masyarakat, di mana para penganut teori kritis ini tidak hanya meneliti atau mengamati, tetapi mereka juga melancarkan kritik. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai dunia teori komunikasi. Semoga materi ini berguna. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.